Kesultanan Banten muncul di awal abad ke-16, letaknya di pantai barat Pulau Jawa. Daerah ini sebelumnya di bawah kendali Kerajaan Hindu Pajajaran. Kebangkitan Banten bertepatan dengan runtuhnya Majapahit, kerajaan besar yang dulu menguasai wilayah tersebut. Kekosongan kekuasaan ini menciptakan peluang bagi kerajaan-kerajaan baru untuk muncul. Sunan Gunung Jati, seorang penyebar agama Islam terkemuka, memainkan peran penting dalam pendirian Kesultanan Banten. Beliau juga dikenal sebagai Fathahillah. Beliau tiba di Banten dengan tujuan menyebarkan agama Islam. Beliau bersekutu dengan penguasa lokal dan berhasil melawan kekuasaan Pajajaran. Penaklukan pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1927 merupakan titik balik. Kemenangan ini menandai berdirinya Kesultanan Banten secara resmi. Putra Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin, menjadi Sultan pertama Banten. Kesultanan yang baru ini dengan cepat menyatakan kemerdekaannya dan memulai periode perluasan dan konsolidasi wilayah. Lokasi strategis Banten di Selat Sunda menjadikannya pusat perdagangan dan menarik pedagang dari seluruh Nusantara dan sekitarnya. Kesultanan ini tumbuh dalam kekuatan dan pengaruh, menjadi pemain utama dalam politik regional dan perdagangan rempah-rempah. Kesultanan Banten menempati posisi strategis di mulut Selat Sunda. Selat ini adalah jalur air penting yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Jawa. Lokasi strategis ini memainkan peran penting dalam kemajuan ekonomi dan politik kesultanan. Banten menjadi pusat perdagangan utama. Selat Sunda adalah jalur penting bagi kapal-kapal yang berlayar antara India, Cina, dan Asia Tenggara. Pelabuhan-pelabuhan Banten, khususnya Bantam, berkembang pesat sebagai tempat transit barang dari wilayah-wilayah ini. Para pedagang berbondong-bondong ke Banten untuk mencari komoditas berharga. Rempah-rempah, terutama lada, adalah salah satu komoditas ekspor Banten yang paling dicari. Kesultanan ini juga berdagang barang-barang berharga lainnya, termasuk tekstil, keramik, dan logam mulia. Masuknya pedagang dan barang membawa kekayaan yang luar biasa ke Banten. Kekayaan ini mendorong pertumbuhan kesultanan dan memungkinkannya mengembangkan militer yang kuat. Lokasi strategis Banten juga memberikan keuntungan politik yang signifikan. Kesultanan dapat mengendalikan arus perdagangan melalui Selat Sunda. Ini memberi mereka pengaruh atas kerajaan-kerajaan tetangga. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk bernegosiasi dengan kekuatan asing dari posisi yang kuat. Sultan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, secara luas dianggap sebagai arsitek sejati masa keemasan Banten. Ia memerintah dari tahun 1902 hingga 1970. Selama masa pemerintahannya, ia mengkonsolidasikan kekuasaan Banten, memperluas wilayahnya, dan meletakkan dasar bagi kemakmuran ekonominya. Salah satu pencapaian terpenting Maulana Hasanuddin adalah pembangunan pertahanan yang kuat untuk Banten. Ia memperkuat benteng yang ada dan membangun yang baru untuk melindungi kesultanan dari kerajaan saingan dan kekuatan Eropa. Ia juga membentuk angkatan militer yang kuat untuk mempertahankan kepentingan Banten. Menyadari pentingnya perdagangan, Maulana Hasanuddin menerapkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menyambut pedagang asing, menawarkan perlindungan dan persyaratan perdagangan yang menguntungkan. Ia juga berinvestasi dalam infrastruktur, seperti meningkatkan fasilitas pelabuhan dan membangun jalan untuk memperlancar perdagangan. Di bawah pemerintahan Maulana Hasanuddin, pengaruh Banten meluas keluar perbatasannya. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga dan membentuk aliansi dengan negara-negara kuat seperti Kesultanan Utsmaniyah. Ia juga mengawasi penyebaran agama Islam di seluruh wilayah. Ia mengirim para misionaris ke pulau-pulau tetangga untuk menyebarkan agama tersebut. Kesultanan Banten memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di seluruh Indonesia. Sejak awal berdirinya, Kesultanan ini merupakan pusat pembelajaran dan pengetahuan Islam. Kehadiran tokoh-tokoh Islam terkemuka seperti Sunan Gunung Jati menarik para ulama dan pelajar dari seluruh Nusantara. Para Sultan Banten secara aktif mempromosikan agama Islam. Mereka mendukung pembangunan masjid dan sekolah agama. Lembaga-lembaga ini menjadi pusat pendidikan agama dan membantu menyebarkan ajaran Islam ke seluruh wilayah. Lokasi strategis Banten juga memfasilitasi penyebaran agama Islam. Sebagai pusat perdagangan utama, kesultanan ini menarik para pedagang dari berbagai belahan dunia Islam. Para pedagang ini sering membawa ulama dan misionaris Islam bersama mereka.
mereka memainkan peran penting dalam menyebarkan agama kepada penduduk setempat. Proses masuk Islam banyak penduduk asli di Banten dan sekitarnya berlangsung secara bertahap. Hal ini seringkali melibatkan perpaduan sinkretis antara kepercayaan Islam dan adat istiadat setempat. Meskipun demikian, peran Banten sebagai pusat pembelajaran dan perdagangan Islam secara signifikan berkontribusi pada pertumbuhan Islam di Indonesia. Banten menjadi salah satu kerajaan Islam terpenting di Asia Tenggara. Bagian 5 Kepulauan Rempah-Rempah, Kekuatan Ekonomi Banten. Kesultanan Banten memperoleh sebagian besar kekayaannya dari perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Kepulauan Rempah-Rempah, sebutan untuk Maluku, adalah sumber utama rempah-rempah yang sangat dicari, seperti cengkeh, pala, dan fuli. Banten berfungsi sebagai pusat transit penting yang menghubungkan kepulauan rempah-rempah dengan seluruh dunia. Kekuatan Eropa, khususnya Portugis, telah membangun kehadiran mereka di kepulauan rempah-rempah pada abad ke-16. Namun, lokasi strategis Banten dan armada maritim yang kuat memungkinkannya mengendalikan sebagian besar perdagangan rempah-rempah. Pedagang dari berbagai belahan dunia, termasuk Portugis, datang ke Banten untuk membeli rempah-rempah. Kesultanan mengenakan pajak dan bea atas perdagangan rempah-rempah, yang menghasilkan pendapatan besar. Kekayaan ini berkontribusi pada kemakmuran Banten, dan memungkinkan para sultan untuk mendanai militer, proyek infrastruktur, dan lembaga keagamaan mereka. Perdagangan rempah-rempah memiliki dampak yang besar pada masyarakat Banten. Hal ini menyebabkan pertumbuhan kelas pedagang kaya. Hal ini juga menarik pengrajin terampil dan buruh dari daerah sekitarnya. Masuknya orang dan barang dari berbagai budaya mengubah Banten menjadi pusat kosmopolitan, yaitu daral klap beksingemannya. Bagian 6. Angin perubahan, kedatangan dan pertemuan awal Eropa. Kedatangan kekuatan Eropa pada abad ke-16 menandai titik balik dalam sejarah Kesultanan Banten. Portugis adalah yang pertama tiba. Mereka berusaha mengendalikan perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Mereka membangun kehadiran di wilayah tersebut, awalnya menjalin hubungan dagang dengan penguasa lokal. Kehadiran Portugis di Banten, awalnya disambut baik. Kesultanan melihat peluang untuk memperluas jaringan perdagangannya, dan memperoleh senjata api Eropa. Namun, hubungan antara kedua kekuatan tersebut segera menjadi tegang. Portugis berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah. Ambisi ini membawa mereka ke dalam konflik langsung dengan kepentingan Banten. Ketegangan meningkat pada akhir abad ke-16, ketika perusahaan Hindia Timur Belanda dan Inggris tiba di wilayah tersebut. Belanda khususnya, menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap dominasi Banten. Mereka berusaha membangun pos perdagangan mereka sendiri, dan mengendalikan perdagangan rempah-rempah. Kedatangan kekuatan Eropa ini memperkenalkan dinamika baru pada lanskap politik dan ekonomi kawasan. Banten mendapati dirinya terperangkap di tengah persaingan Eropa. Ia harus menavigasi aliansi dan konflik yang kompleks untuk mempertahankan kemerdekaan dan kepentingan ekonominya. Bagian 7. Bayangan Kekaisaran, Konflik dan Kemunduran. Abad ke-17 menyaksikan kemunduran bertahap dari kekuasaan dan pengaruh Kesultanan Banten. Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) dengan kekuatan angkatan lautnya yang unggul dan taktik bisnis yang kejam, muncul sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut. VOC melancarkan serangkaian perang dan terlibat dalam manuver politik untuk melemahkan Banten dan membangun supremasinya. Pada tahun 1960, VOC melancarkan serangan yang berhasil ke Banten, merebut ibu kotanya, dan memaksa Kesultanan untuk menandatangani perjanjian yang memalukan. Perjanjian ini menyerahkan kendali atas pos-pos perdagangan utama kepada Belanda, dan sangat membatasi kemerdekaan ekonomi Banten. Pertikaian internal di antara elit penguasa Banten semakin melemahkan Kesultanan. Perselisihan suksesi dan faksionalisme merusak persatuannya, dan membuatnya rentan terhadap ancaman eksternal. VOC mengeksploitasi perpecahan ini, mendukung penguasa boneka dan campur tangan dalam urusan Banten, untuk memajukan kepentingannya sendiri. Meskipun menghadapi tantangan yang semakin meningkat, Kesultanan Banten terus melawan perambahan Belanda sepanjang abad ke-17 dan ke-18. Namun, kekuasaan dan pengaruhnya terus berkurang. Kesultanan ini akhirnya direduksi menjadi protektorat Belanda, dilucuti dari kejayaannya sebelumnya.
Bagian 8, Warisan Banten, Gema di Indonesia Modern. Kesultanan Banten, meskipun akhirnya mengalami kemunduran, meninggalkan warisan yang abadi pada sejarah dan budaya Indonesia. Pada puncaknya, Banten adalah pusat utama pembelajaran Islam, perdagangan, dan pertukaran budaya. Pengaruhnya meluas ke seluruh Nusantara Indonesia dan sekitarnya. Peran Banten dalam menyebarkan agama Islam tidak dapat disangkal. Dukungan kesultanan terhadap lembaga-lembaga Islam dan pengetahuan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan agama tersebut di Indonesia. Saat ini, Banten tetap menjadi provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan warisan Islam yang kaya terlihat jelas di masjid-masjidnya, sekolah-sekolah agama, dan praktik-praktik budayanya. Warisan arsitektur dan budaya Kesultanan Banten masih terlihat hingga saat ini. Reruntuhan Istana Sultan, masjid, dan benteng berdiri sebagai bukti kejayaannya di masa lalu. Situs-situs ini menarik wisatawan dan sejarawan, memberikan wawasan tentang masa lalu kesultanan yang kaya. Warisan Banten juga meluas ke masakan, bahasa, dan tradisinya. Pengaruh berbagai budaya, khususnya Jawa, Melayu, Cina, dan Arab, terlihat jelas dalam seni, musik, dan tradisi kuliner Banten. Sejarah kesultanan terus menginspirasi dan membentuk identitas masyarakat Banten saat ini. Bagian 9 kesimpulan. Kesultanan Banten bangkit dari awal yang sederhana menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara. Lokasi strategisnya, perdagangan yang kuat, dan penerimaan terhadap Islam mendorong pertumbuhan dan pengaruhnya. Namun, kedatangan kekuatan Eropa, khususnya Belanda, menandai awal kemundurannya. Kisah Banten adalah pengingat akan dinamika dan kompleksitas sejarah Asia Tenggara. Ini menyoroti keterkaitan antara perdagangan, agama, dan politik dalam membentuk lintasan kawasan. Meskipun kesultanan akhirnya menyerah pada tekanan eksternal dan pertikaian internal, warisannya terus bergema di Indonesia modern. Reruntuhan istana dan masjidnya berfungsi sebagai pengingat nyata akan kemegahannya, sementara warisan budayanya tetap hidup dalam tradisi dan identitas masyarakat Banten.